Hai guys, welcome back to BMTC Channel. Oke, kali ini kita bakalan ngobrol dengan salah seorang yang bekerja di big company yang bisa dibilang world big company. Dan dia bekerja di sana dikarenakan dia mengikuti suara Tuhan yang ada di dalam hatinya. Oke, langsung aja via Zoom meeting kita ngobrol dengan Yoen. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy the video. Statement dia yang ada di salah satu konten dia itu yang bilang kalau dia jadi cabin crew saat ini itu gara-gara dia denger-dengeran sama suara Tuhan. Oke, so aku pengen nanya nih, pengalaman Yoen ketika denger-dengeran sama suara Tuhan tuh gimana sih? Boleh sharing dong sama kita? Oke, bisa jadi cabin crew karena dengar-dengar suara Tuhan. Something very special. Jarang. Soalnya kan, ya, I mean, ini juga di kehidupan Yoen, it's something special di hidup aku, di perjalanan hidup aku sebenarnya. And okay, so talking about mendengar suara Tuhan is a very sensitive topic. So, okay, let us start with kita mulai di cerita awal gimana Yoen bisa dengar ya. Jadi sebelum Yoen jadi cabin crew itu, Yoen emang is a fresh graduate. Yoen benar-benar masih belajar kuliah di Singapura. Yoen kuliah di Singapura, and then 3 bulan sebelum kuliahnya lulus, biasa kita udah mulai namanya yang nyari-nyari kerjaan kan? Iya. Nyari-nyari kerjaan, and then seperti anak remaja biasanya kita pasti kalau nyari kerjaan itu doa. Oke, kita doa. Bener Jadi Yoen juga doa. Dan karena emang Yoen orangnya itu sama sekali nggak tahu kayak mau apa, kayak ambil apa gitu. Yoen nggak punya cita-cita. Yoen tuh orangnya nggak punya cita-cita, nggak tahu harus ambil apa. Bahkan sebenarnya jurusan yang Yoen ambil tuh bukan karena Yoen suka gitu loh. Karena emang Yoen nggak tahu aja mau ngambil apa, dan Yoen ngerasa pelajaran-pelajaran di jurusan yang Yoen ambil tuh penting di kehidupan. Jadi Yoen ambil aja itu. Dan kebetulan nyambung sama pekerjaan yang sekarang. Oke. Jadi puji Tuhan yang nyambung. Kalau nggak nyambung kan bingung juga ya. Nah, jadi seperti biasa, orang-orang yang baru nyari kerjaan itu pasti memiliki ayat andalan. Ayat andalannya itu terkenal banget itu di Matius 6 ayat 33. Itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke. Itu adalah ayat jagoannya semua yang lagi nyari kerjaan, yang lagi bingung mau bawa hidupnya kemana. Pasti semua orang pasti ayat itu tuh. Karena kayak cari Tuhan dulu, nanti Tuhan yang kasih tahu. Tuhan, ya, I'm living the word. Oke, udah aku serahin ke Tuhan, aku doa, Yoen puasa, karena Yoen punya acara. Jadi Yoen ada acara besar banget di Singapura, di komunitas Yoen. Jadi kita tuh bakal adain acara tanggal 20 Oktober. Nah, sebulan sebelum 20 Oktober itu kita disuruh sama leadernya, karena kita panitia intinya itu, kita disuruh puasa gitu kan, puasa untuk acaranya. Dan ambil waktu itu untuk juga puasa untuk pekerjaan Yoen. Oke, sekalian gitu kan, dibarengin. Jadi Yoen ambil itu waktu untuk puasa. Yoen doa dong ke Tuhan. Yoen doa, Yoen bilang, Tuhan, aku mau kerja, tapi aku nggak tahu mau kerja apa dan di mana gitu. Tapi yang aku mau kerja yang emang kehendak Tuhan, dari Tuhan, karena aku yakin itu yang terbaik. Dan terserah Tuhan gimana pekerjaannya, mau di Indonesia atau di Singapura, itu juga terserah Tuhan. Yang pasti aku cuma mau let your will be done gitu loh. Yang penting kehendak Tuhan, karena aku yakin semua yang Tuhan rencanain itu yang terbaik di hidup aku. Aku orangnya simple aja, pokoknya aku percaya kalau Tuhan suruh ini, itu yang terbaik, udah itu aja kan. Jadi seperti aku jalani hari-hari biasa. Kalau kalian nonton ini, buat yang pendengar, buat viewers yang nonton ini, kalau kalian juga sebelumnya nonton aku ada ngomongin di situ kalau ada 3 orang yang berbeda ngomongin
bukan ngomongin sih, lebih ke nyuruh aku kerja di satu tempat ini, oke? Jadi jadi ini sebenarnya lumayan aneh. Waktu aku berada di suatu tempat ini, di tempat yang berbeda-beda sama orang yang berbeda-beda, aku nanya ke mereka kayak maunya kerja apa gitu loh, kerja apa, dan mereka ini suruh aku kerja menjadi cabin crew di airlines ini. Entah kenapa mereka harus ngomong sespesifik itu, ya di cabin crew di airlines ini gitu loh. Jadi kayak aku juga bingung kan, kayak aneh banget, soalnya nggak mungkin. Aku percaya namanya nggak ada sesuatu yang kebetulan gitu loh. Jadi kayak ya udah aku bawa ini ke dalam doa. Kalau misalnya emang ini yang Tuhan mau gitu loh, karena it's just so weird gitu. Kenapa ada 3 orang berbeda tapi nyuruh aku gitu. Jadi ya aku bawa itu ke pergumulan aku, dan setelah itu aku mulai ya doa-doa terus, aku gumul. Ya aku tanya, akhirnya setelah aku tanya ke Tuhan berbulan-bulan whether I should take it or not, akhirnya ya Tuhan actually answered me gitu loh. Jadi ini aku pertama kali dengar suara Tuhan nih, suara Tuhan kayak bener-bener ngomong nyuruh gitu loh, bukan dari orang lain gitu kan. Terakhir karena aku emang bergumul terus, dan lama banget aku bergumulnya, nggak tahu kenapa aku lama banget aja. Akhirnya ya Tuhan bilang, how do you know what I have in store for you if you don't try gitu loh. Kayak gimana kamu mau tahu apa yang aku siapin untuk kamu kalau misalnya kamu belum mau ambil step untuk cobain gitu kan. Jadi aku dengar itu, ya udah dong, aku kayak terdiam aja, soalnya I've been praying about this, and akhirnya Tuhan jawab, dan jawabnya itu benar-benar sejelas itu, kayak itu kayak udah Yohan, kalau kamu nggak ambil lagi, ini udah urusan Tuhan nih, dan Tuhan nggak bisa bantu kalau kamu nggak ambil. Benar. Jadi ya akhirnya I go for it, dan memang ya aku doa dulu sebelum aku akhirnya iyain gitu. Aku bilang, ya Tuhan, kalau misalnya emang aku pergi, ya Tuhan yang bakal atur semuanya, Tuhan yang bakal lancarin semuanya aku sampai aku di sana, sampai aku akhir interview juga. Pokoknya aku kasih ke Tuhan deh, aku nggak tahu lah, aku pokoknya serahin semuanya ke Tuhan, aku bilang gitu kan. Dan ternyata emang bener Kak, semuanya itu smooth banget semuanya. Pokoknya nggak ada, aku ngerasain sendiri emang semuanya dilancarin banget, kayak segampang itu gitu loh. Kayak kalau orang lain aku ngeliatnya kayak bener-bener struggling. Kenapa aku ngerasanya ya emang nggak mudah, tapi tetap kayak lebih smooth aja gitu loh kalau udah dibantu sama Tuhan gitu kan. Jadi emang dari pengalaman Yohan ini yang Yohan rasain bener-bener gitu, kalau misalnya emang kita dengar suara Tuhan itu bisa bicara lewat His words, dari firman-Nya itu yang nomor 1, itu udah pasti kan. Sekarang tuh balik ke kita sebenarnya, kita baca nggak sebenarnya firman Tuhan? Kalau kita mau tahu kan kehendaknya, kita baca nggak? Kan itu alasan kita tuh sebagai manusia sebenarnya, kita baca atau enggak. Terus yang kedua itu sebenarnya Tuhan bisa pakai orang-orang yang di sekitar kita gitu. Orang-orang di sekitar kita, kayak di contoh aku yang tadi kan aku bilang ada 3 orang yang nyuruh aku untuk jadi cabin crew. Nah, 3 orang ini tuh sebenarnya adalah mentor aku. Ada mentor aku dan kakak-kakak rohani aku, 3 orang ini. Nah, jadi menurut aku pergaulan, komunitas yang baik itu sangat penting. Kita itu harus ada punya komunitas yang baik, kita harus punya pergaulan yang baik. Karena you never know, kayak Tuhan bisa pakai mereka untuk ngomong sama siapa kamu. Aja. Iya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Terus ya Tuhan juga pasti bisa namanya bicara lewat hati nurani kita. Dan yang paling ngebuat aku sangat-sangat ngerasa hidup aku itu aku jalani berbeda itu di saat aku mulai put God in everything I do gitu loh. In every single thing I do. Kayak little things kayak contoh nih Kak, ini aku dari contoh aku masih kuliah ya. Kuliah itu aku suka banget kayak nanya simple things, bukan yang ribet-ribet, bukan yang kayak aku harus investasi di mana, bukan. Aku tuh lebih ke nanya kayak, Tuhan hari ini aku kemana ya?
Tuhan hari ini aku ngapain ya? Tuhan hari ini aku makan apa ya? Aku bagus makan di sini atau makan di situ ya? Hal-hal simpel itu aku tanya Tuhan, karena aku ngerasa semakin kamu sering kayak incorporate Tuhan gitu loh di dalam kehidupan kamu, itu kamu yang aku rasain waktu aku dengar suara Tuhan itu, Tuhan juga datang. Jadi suaranya itu biasa datang, ada remanya juga Kak, ada ayatnya gitu loh. Waktu aku disuruh itu loh, karena waktu aku disuruh Tuhan untuk go for it, aku tuh jujur takut banget sebenarnya. Aku takut, kenapa? Aku takut ini bukan dari Tuhan, satu. Dan aku takut aku gagal. Itu yang aku paling takut. Aku takut sia-siain waktu gitu. Soalnya tanggal 20 Oktober itu adalah tanggal hari acara aku yang besar itu, dan itu juga tanggal hari interviewnya, dan itu juga tanggal hari ulang tahun aku. Nggak tahu kenapa harus di tanggal itu semuanya Tuhan taruh. Cuman emang tanggal itu menjadi special date, tanggal yang sangat berarti buat aku, karena akhirnya di tanggal itu juga aku ya receive my birthday gift, which is ya aku keterima di kerjaan ini gitu. Aku pergi ke interviewnya dan aku keterima. Cuma sebelum aku keterima itu bergumul terus, kayak apakah ini emang Tuhan mau atau enggak? Kan kayak it's very uncertain gitu. Kayak nggak pasti, nggak ada jawabannya. Kalau misalnya kita tahu jawabannya memang baik, kita nggak tahu kayak, aduh ini jangan-jangan nanti gagal, masa iya kan? Masih step pertama udah gagal pulang lagi kan? Aku juga nggak enak tuh, apalagi waktu itu kan kita beli tiket juga masih belum pakai uang sendiri, masih pakai uang mami papi kan. Jadi kayak kalau misalnya gagal, ya sayang uangnya juga semuanya. Jadi Tuhan kasih ayat sama aku. Joshua 1 verse 9. Jadi isinya itu, have I not commanded you? Be strong and courageous, Lord your God will be with you wherever you go. Jadi ini ayat yang aku pakai asal aku khawatir, asal aku ada anxiety, asal aku udah mulai yang namanya aduh khawatir aja, aku selalu ngulangi nih ayat-ayat ini. Benar-benar yang kayak suara Tuhan itu selalu membangun kita. Pasti Tuhan tuh kayak selalu menguatkan biasanya suara Tuhan itu. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak dikasih ayat ini, aku juga kayaknya bingung lah sebenarnya ngejalanin kemarin itu. Soalnya it's a very it's just a new thing yang aku sama sekali never been there gitu loh. Dia tahu banget kalau misalnya aku tuh penakut. Jadi dia bilang, be strong and be brave, be strong and be courageous. Jangan takut, aku kasih sama kamu. Dia bilang, jadi kayak ya udahlah, aku kayak oke lah Tuhan, kalau misalnya gitu ya udah aku ikut aja lah. Dan benar, waktu aku jalani emang satu lagi ya ciri-ciri emang ini adalah suara Tuhan itu. Waktu kamu menjalani kehendaknya itu, kamu bakal ngerasa there is a peace, ada damai sejahtera when you do it gitu. You know the word, when there is vision, there will be provision. So, God tell you to do something, pokoknya jangan khawatir, karena Tuhan itu pasti menyediakan segalanya. Tuhan yang bakal sediain jalan yang harus kamu ambil, step-step apa yang harus kamu ambil. Tuhan juga yang bakal kasih wisdom, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan juga yang bakal ngebukain jalan, atau Tuhan yang bakal nemuin kamu ke orang-orang yang bakal take you to the place where He wants you to be gitu loh. Itu sih yang aku ngerasain banget waktu aku kayak ngejalani my personal experience ini. Nah, jadi banyak yang is actually when we are getting distracted. Jadi kebanyakan penyakit milenial itu adalah kita yang very fast, semuanya itu fast forward. Kayak ini aku bisa lagi Zoom meeting sama kakak, tapi aku bisa juga sambil nonton video. Jadi kita itu gampang ke distract. Aku bisa sambil ngomong ini, tapi aku bisa sambil nonton story teman aku sebenarnya. Bisa aja kan? Jadi waktu kita ke itu kita nggak bisa fokus sama ngedengar. Kemarin itu yang aku ambil tuh poster sosmed. Jadi aku 30 hari benar-benar detox, benar-benar ya nggak ada distraction sama sekali. Aku bukan jadi Yoen yang setiap hari nengokin story orang. Aku bukan Yoen yang jadinya sibuk pengen ngepost something. Ya kalau kita mendekatkan diri ke Tuhan, ya Tuhan pasti mau lah. Kayak kita mau dan mau dekat sama Tuhan I'll be there gitu loh. Jadi kayak
ya semua itu balik lagi ke kehausan kita sebenarnya. Kayak kita bilang kita nggak bisa dengar suara Tuhan, terus kita udah coba deket sama Tuhan, tapi kita tuh harus cek lagi sebenarnya dalam hidup kita, apa kita emang benar-benar lapar, selapar itu, apakah kita benar-benar sehaus itu loh, kayak pengen dengar suara Tuhan itu loh. Karena Tuhan pasti, kita percaya Tuhan pasti He will speak anything as long emang kamu itu ya emang haus, dan emang Tuhan tahu lah. Tuhan mau bilang sebenarnya ada yang lebih penting dari hanya like listening to His voice gitu loh. Yang paling penting itu sebenarnya ada taking the step. Oke? Jadi waktu Tuhan nyuruh kita, waktu Tuhan bicara sama kita tuh ada pilihan to obey Him or not to obey Him. Oke? Apakah kita mau take the step, ngikutin apa yang Tuhan, ya kita abain aja. Kita kayak ya udah. Kalau misalnya Yohan balik lagi ke masa itu, waktu Tuhan suruh Yohan ambil, tapi Yohan nggak ambil, Yohan ngerasa Yohan nggak bakal bisa sekarang ada di depan kakak ngobrol Zoom meeting and then talking about this experience gitu loh. Ya, jadi kayak the very important thing is actually you need to take the step juga gitu loh. Kayak Tuhan maunya nyuruh kita apa aja, tapi kita nggak mau gitu loh. Waktu udah disuruh, tapi kita nggak mau kayak ngejalani yang Dia suruh gitu loh. Jadi bener. One thing yang Yohan udah pelajari selama ini, waktu kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu dan kita melakukannya itu terus-menerus, kita itu semakin sensitif yang namanya suara Tuhan gitu loh. Karena semakin kita kayak nggak ngelakuin, ketajaman hati kita untuk mendengar Dia itu semakin menipis gitu. Jadi kan, you know when you do bergaul sama Tuhan, you always kayak setiap hari mencari Dia, setiap hari kayak mau dengar-dengaran sama Tuhan, pasti lebih sensitif kan sama namanya suara Tuhan. Nah, misalnya kita pacaran, kita teleponan nih, seperti kita gitu loh, ini pacar aku gitu loh. Jadi kalaupun kita udah kayak what God is, it is a relationship sebenarnya. Sama Tuhan itu is not, bukan agama. Sebenarnya sama Tuhan itu kita hubungan. Aku mencoba di setiap hari aku, di hidup aku itu, aku selalu kayak ya udah lagi jalan biasa, aku bisa tuh dalam hati aku lagi ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya aku jadiin itu sebagai my daily habit, dan dengan itu aku ngerasa it's easier to like mendengar suara Tuhan, karena aku emang jadi kayak ya karena udah dijadiin daily habit, kita jadi lebih sensitif kalau misalnya Tuhan ngomong untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C gitu loh. Jadi I think itu sih kayak the willingness, Tuhan pasti the willingness, seberapa haus kamu, and then whether you are going to take the step gitu loh, to actually do what His will gitu loh. Itu sih Kak, gitu. Setuju sih sama Yohan. Karena emang kalau kita mau dengerin suara Tuhan, tapi kita nggak mau do something terhadap apa yang Tuhan suruh, it's nothing man. Yes. Nggak ada apa-apanya, nggak bisa buat apa-apa juga gitu ya. Benar. Aku setuju banget. Dan statement Yohan kasih penyediaan itu benar banget. Itu udah benar-benar yakin banget sama hal itu. Jadi ketika orang yang emang udah pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia pasti tahu banget. Kadang something yang kita nggak pernah mikir, nggak pernah rasain, apa yang kamu tidak pernah lihat, apa yang kamu tidak pernah dengar, gitu ya. Itu Tuhan punya Tuhan gitu ya. Dia benar-benar problem solving banget. Oke, Yohan, udah panjang banget nih kita cerita tentang dari kamu buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin saat ini dia lagi di posisi harus memilih, harus take decision untuk masa depannya. Dia pengen denger-dengeran sama suara Tuhan, tapi dia nggak tahu harus gimana caranya. Oke, buat yang masih ragu-ragu, aku mau ajak kita semua to just go back
to the one that have already planned everything way before we were even born. Yang udah dia yang paling tahu semuanya, dia udah rencanain semuanya, even waktu kita itu masih di dalam kandungan ibu kita itu dia udah rencanain semuanya in detail. So we just come to him, ask him, and waktu Tuhan udah bicara, kamu juga harus, aku mau bilang di statement, only the one who is brave enough to take the first step will make an impact. Yeah. Yes. Oke. Itu sih statement terakhirnya. Ya. Oke, bener banget. Take step. Ya. Bener-bener. Ya. Itu sih. Oke, thank you so much, Yoan. Aku harap video ini dapat bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang sedang diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kalian ambil untuk masa depan kalian. Keputusan tersebut. Oke, apapun agama kalian, andalkanlah Tuhan. Oke, the last statement, please support us with subscribe, like, and you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Oke, thank you so much for watching and I will see you on my next video.